belajar di tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar-gambar berikut ini dengan seksama. Nah, di sini ada bermacam-macam peralatan yang dahulu digunakan ya untuk membantu keseharian manusia, dan sampai sekarang peralatan-peralatan itu terus berkembang. Misalnya di sini untuk membajak sawah, dulu kita itu menggunakan bantuan sapi atau kerbau adik-adik. Sekarang kita cukup menggunakan mesin traktor. Dulu kita itu menyetrika baju memakai setrika yang pakai arang adik-adik ya. Arangnya akan dibakar lalu dimasukkan ke dalam setrika ini, baru kita akan gunakan untuk menyetrika baju. Tapi sekarang sudah berkembang menggunakan setrika listrik ya. Dan dulu orang mengetik memakai ketikan ini adik-adik. Kalau salah tidak bisa dihapus ya. Ini ketikan alat ketik zaman dahulu. Tapi sekarang berkembang lagi menjadi laptop ya. Jadi bisa kita simpan, kalau salah bisa kita hapus dan sebagainya. Dulu orang menggunakan telepon rumah nih ya. Nah, telepon rumah ini tidak bisa dibawa kemana-mana. Nah, sekarang berkembang dengan adanya handphone yang bisa kita bawa kemana-mana. Bahkan sekarang bisa untuk mengakses internet, bisa untuk video call dan lain sebagainya. Nah, adik-adik sebutkan nama dan kegunaan benda-benda tersebut. Yang pertama ada bajak dan traktor nih, digunakan untuk mengolah lahan pertanian. Yang kedua itu ada mesin ketik dan laptop. Nah, mesin ketik dan laptop ini digunakan untuk apa? Oh, untuk menulis atau mengetik suatu naskah atau dokumen. Lalu ada setrika arang dan setrika listrik. Ini digunakan untuk merapikan baju atau menyetrika baju. Lalu ada telepon rumah dan telepon seluler atau handphone ya. Ini digunakan untuk sarana komunikasi. Jelaskan di mana kamu menjumpai benda-benda tersebut adik-adik. Nah, untuk baja dan traktor pastinya ya kita menjumpainya di sawah. Kalau mesin ketik dan laptop sering kita jumpai di kantor-kantor. Bahkan sekarang orang sudah memiliki laptop masing-masing. Lalu untuk setrika ya, mau setrika arang dan setrika listrik pasti akan kita jumpai di rumah. Tapi sekarang kalau setrika arang itu sudah tidak zamannya lagi ya adik-adik ya. Untuk telepon dan telepon seluler itu sering kita jumpai di kantor atau di rumah. Bahkan sekarang setiap orang itu membawa telepon seluler atau handphone kemana-mana ya, karena bisa dibawa kemana-mana itu tadi adik-adik. Nah, urutkanlah benda-benda tersebut dari yang paling sering dan ke yang paling jarang kamu lihat dan gunakan. Nah, untuk yang paling sering mungkin kita adalah telepon seluler, lalu setrika listrik, laptop, dan di sini ya kalau traktor itu mungkin jarang ya adik-adik ya. Yang kita jumpai itu pasti biasanya telepon seluler, setrika listrik, lalu laptop, ada telepon juga. Nah, sekarang kita jarang melihat setrika arang, lalu melihat mesin ketik, bajak sawah dan traktor ya. Mungkin jarang atau bahkan ada yang tidak pernah melihat setrika arang ini ya. Berikutnya adik-adik, tentukanlah benda-benda mana saja yang sampai sekarang ada di rumahmu dan masih digunakan. Nah, mungkin kalau Kak Citra, di tempat Kak Citra yang masih Kak Citra gunakan adalah telepon genggam, setrika listrik dan laptop ya. Jadi adik-adik apa nih yang ada di rumah kalian nih? Pasti kalau setrika ada ya, pasti semua punya setrika. Telepon genggam mungkin semua juga punya telepon genggam. Pilihlah satu benda dari benda-benda di atas yang paling kamu inginkan dan jelaskan alasanmu. Nah, mana nih adik-adik yang ingin kalian jelaskan, kalian inginkan ya. Mungkin yang kalian inginkan bisa telepon seluler, bisa laptop. Karena untuk apa? Untuk belajar ya. Kita bisa menggunakannya sehari-hari untuk berkomunikasi, lalu bisa untuk mengerjakan tugas-tugas dari bu guru. Apalagi kalau pembelajarannya mau melalui sistem online, kita bisa membutuhkan telepon seluler atau membutuhkan laptop.
Seiring waktu, manusia itu menemukan berbagai macam cara untuk mempermudah hidupnya. Perkembangan teknologi merupakan salah satu upaya manusia untuk menemukan cara yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan zaman menyebabkan banyak cara dan peralatan lama yang telah ditinggalkan. Semua diganti dengan cara dan alat bantu yang baru, bahkan lebih canggih dan modern adik-adik. Masyarakat saat ini disebut sebagai masyarakat modern sebagai hasil dari modernisasi. Apakah modernisasi itu? Mari kita cari tahu mengenai modernisasi ini dengan membaca bacaan berikut ini. Modernisasi dalam masyarakat Indonesia. Kita mungkin sudah sering mendengar kata modern ya, untuk menjelaskan sesuatu yang bukan bersifat tradisi tetapi lebih bersifat masa kini. Nah, modernisasi ini berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat yang modern adik-adik. Modernisasi ini dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju. Modernisasi ini yang membentuk masyarakat modern tentu akan mengubah cara pikir dan cara hidup masyarakatnya. Nah, para ahli ini menyebutkan beberapa ciri dari masyarakat modern. Masyarakat modern itu memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Mereka memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya tentang lingkungannya sendiri. Mereka juga sangat menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada ke masa lalu. Nah, selain itu, masyarakat modern itu juga memandang perlu adanya perencanaan dan perhitungan yang matang, rasa percaya diri yang tinggi, percaya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menghargai orang lain melalui prestasinya dalam masyarakat itu juga termasuk dari ciri-ciri masyarakat modern. Perubahan masyarakat menjadi masyarakat modern tidak terjadi begitu saja adik-adik. Nah, perubahan pada umumnya itu terjadi karena adanya peningkatan jenis kebutuhan manusia yang semakin beragam. Oleh karena itu, mereka memerlukan cara-cara baru untuk memenuhinya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi pendorongnya. Nah, pendorong kuat terjadinya perubahan masyarakat itu ya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Kemudahan-kemudahan yang tercipta karena adanya penggunaan teknologi membuat masyarakat itu menyesuaikannya dengan cepat juga. Sumbernya dari IPS kelas 6 Pusbuk 2010 dari rocketmanagement.com. Itu tadi ya adik-adik ya tentang modernisasi. Adik-adik telah membaca dan mengetahui tentang masyarakat modern. Nah, bersama dengan teman kalian bisa mengelompokkan ciri-ciri masyarakat modern berdasarkan bacaan tadi. Kalian juga bisa menggambarkan ya, atau mencari gambar yang sesuai dengan ciri-ciri masyarakat modern. Misalnya seperti ini adik-adik ya. Ciri-ciri masyarakat modern tadi kan yang pertama terbuka untuk perubahan, lalu keberanian berpendapat, menghargai waktu, lalu ada perencanaan, percaya diri dan selalu percaya akan ilmu pengetahuan. Ini adalah contoh dari ciri-ciri masyarakat dan beserta gambarnya ya adik-adik ya. Lalu Kak Citra buat tabel nih ciri-ciri masyarakat modern. Yang pertama, memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Yang kedua, memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya tentang lingkungannya sendiri. Yang ketiga, itu sangat menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada ke masa lalu. Lalu memandang perlu adanya perencanaan dan perhitungan yang matang dalam hidupnya. Yang kelima, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, lalu mempercayai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mau menghargai orang lain melalui prestasinya. Ini adalah ciri-ciri masyarakat modern yang ada saat ini adik-adik. Nah, adik-adik coba lakukan kegiatan wawancara terhadap
orang tua kalian atau kakek nenek kalian tentang cara hidup mereka ketika mereka seusia kamu. Nah, sebagai pewawancara, kamu harus mencari tahu bagaimana cara mereka melakukan kegiatan belajar di rumah dan di sekolah. Apa saja yang mereka lakukan pada saat hari libur atau ketika tidak bersekolah. Apa saja yang mereka gunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Kalian bisa ringkas hasil wawancara kalian dan bandingkan dengan kegiatan yang sama yang kamu lakukan saat ini. Nah, contohnya seperti ini adik-adik ya. Misalnya cara belajar di rumah. Narasumber kita orang tua kita atau nenek kakek kita. Zaman dahulu cara belajar di rumah itu apa? Belajar di ruangan yang sama bersama saudara yang lain karena hanya ada satu lampu yang terang pada zaman dahulu. Belajar ditemani ayah dan ibu yang ada di ruang yang sama. Tapi sekarang, nah mungkin yang kalian alami adalah belajar di kamar masing-masing dengan menggunakan penerangan lampu listrik. Kalau sekarang kan listrik sudah ada di mana-mana, berbeda kalau zaman dahulu adik-adik. Lalu cara belajar di sekolah bagaimana? Mungkin dulu guru itu menyampaikan pelajaran dengan menulis di papan tulis menggunakan kapur. Tapi sekarang, nah mungkin kalian mengalami guru menyampaikan pembelajaran dengan LCD dan laptop atau melihat video seperti video dari Kak Citra seperti ini. Lalu bagaimana cara menuju ke sekolah? Orang zaman dahulu menuju ke sekolah itu dengan berjalan kaki. Mungkin adik-adik sekarang apa? Menggunakan kendaraan umum, naik sepeda motor, naik mobil atau diantar sepeda motor oleh orang tua kita. Berikutnya, alat yang dibawa ke sekolah pada orang zaman dahulu apa? Ternyata itu mereka membawa alat tulis dalam tas kresek atau tas plastik adik-adik. Kalau sekarang kita membawa tas ya, tas yang bagus-bagus, bahkan bermerek ya, ada yang bisa ditarik seperti itu. Dan alat-alat tulisnya juga lebih lengkap sekarang daripada yang dulu adik-adik. Kegiatan setelah pulang sekolah atau saat libur apa? Nah mungkin orang zaman dahulu kegiatannya apa? Kalau libur mereka bisa bermain dengan teman-teman mereka di lapangan atau di sungai, atau mereka bisa mencari pakan ternak kambing seperti itu adik-adik. Tapi kalau sekarang, kalau kalian libur ya bisa bermain dengan anggota keluarga, bisa jalan-jalan ya. Lalu cara melakukan kegiatan selama liburan atau tidak sekolah apa? Nah orang zaman dahulu itu sukanya itu bermain dengan teman-temannya seperti main gobak sodor, kasti, petak umpet dan lain sebagainya. Tapi sekarang jarang sekali anak-anak kalau libur bermain bersama teman-temannya. Mereka lebih suka bermain game di rumah ya, atau bermain handphone di rumah. Itu berbeda dengan orang-orang pada zaman dahulu. Lalu mainan atau permainan favoritnya apa? Mungkin narasumber akan menyebutkan permainannya yang dulu yang bisa dimainkan dengan teman-teman. Misalnya bisa engklek atau sudamanda, kasti ya, gobak sodor, mungkin permainan egrang, dakon dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang anak-anak lebih suka bermain game online. Jadi di sini bisa kita simpulkan ada perbedaan kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu dan yang kita alami saat ini adik-adik. Nah, buatlah sebuah tulisan dalam satu paragraf saja untuk membuat kesimpulan dari wawancara tersebut. Nah, di sini kesimpulannya adalah cara-cara hidup yang dilakukan masyarakat saat ini dibandingkan dengan cara hidup masyarakat di masa lalu itu pasti sangat berbeda. Salah satu penyebab perbedaan tersebut adalah dengan adanya perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi ini memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan dan menjalankan aktivitasnya. Adik-adik, masyarakat modern juga memiliki cara pemecahan masalah yang berbeda dengan masyarakat tradisional. Kehidupan masyarakat modern itu yang tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itulah yang membuat mereka itu dengan cepat dan sigap dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk memecahkan masalahnya. Nah, di sini mari kita baca cerita fiksi berikut ini. Ya, kalian akan menyimak cerita fiksi yang berjudul Si Hitam karya Diana Karitas. Kak Irma mendapati adiknya Rina menangis terseduh di teras rumah.
Kak Irma yang baru pulang kuliah segera memeluk adiknya yang masih kelas 6 itu. Keadaan rumah terlihat sepi, tidak seperti biasanya. Ia tahu ayah dan ibu masih di kantor, tetapi biasanya keadaan rumah tidak sesepi ini. "Kenapa, Dik?" tanya Kak Irma. Rina tak segera menjawab. Ia malah terseduh semakin keras. Mbak Tati yang biasanya menemani Rina bergegas datang menghampiri mereka memasuki pekarangan rumah. Mbak Tati tampak terengah dan berkeringat. "Ada apa, Mbak? Mbak Tati dari mana? Mengapa Rina ditinggal sendiri di rumah?" tanya Kak Irma tanpa melepas pelukannya kepada adiknya. "Ini Kak Irma, si Hitam tidak pulang sedari tadi. Saya tadi berusaha mencarinya ke seluruh komplek ini, tapi saya tidak menemukannya," jawab Mbak Tati dengan wajah yang panik. Segera Kak Irma tersadar, rumah yang sepi, tidak ada suara manja kucing kesayangan Rina. Ternyata ini penyebab Rina sedih. Kucing kesayangannya belum kembali. "Kak Irma, apa yang bisa kita lakukan agar si Hitam kembali, Kak? Si Hitam pasti bersedih mencariku. Bagaimana ia akan makan? Bagaimana ia akan tidur? Pergi kemanakah kucing kecil itu?" tanya Rina masih terseduh. Kak Irma punya ide, semoga berhasil. "Mbak Tati, tolong temani Rina sebentar ya," pinta Kak Irma kepada Mbak Tati sambil melepas pelukannya. Kak Irma segera mengambil telepon genggam dari dalam tasnya. Ia tampak sedang mencari-cari sesuatu dari dalam telepon genggam itu. "Rina, apakah kamu pernah menggunakan telepon genggam kakak untuk menyimpan foto si Hitam?" tanya Kak Irma. "Pernah, Kak," jawab Rina. Tampak wajahnya mulai berbinar. "Baik, kakak cari dulu ya," kata Kak Irma sibuk mencari foto si Hitam di dalam telepon genggamnya. Ini foto si Hitam," teriak Kak Irma. "Apa yang hendak kakak lakukan dengan foto si Hitam? Apakah kakak akan menyebar foto itu?" tanya Rina penasaran. Ia sedikit lupa dengan kesedihannya. "Tepat sekali adikku yang cerdas. Kakak terpikir beberapa cara, Rin. Pertama, kakak akan cetak gambar si Hitam beberapa lembar lalu menempelkannya di beberapa lokasi di sekitar sini. Kamu dan teman-temanmu bisa membantu menempelkannya. Kedua, kakak bisa menyebarkan secara digital kepada teman-teman kakak atau kenalan ayah dan ibu melalui telepon genggam ini. Dengan begitu, banyak orang akan ikut mencari kucingmu," jelas Kak Irma dengan bersemangat. Kak Irma mulai sibuk nih menekan-nekan bagian telepon genggamnya. Setelah beberapa lama, ia masuk ke dalam rumah dan mulai membuka komputer jinjingnya. Ia terlihat sibuk. Ia menyalakan mesin pencetak dan tak lama kemudian beberapa lembar kertas dengan gambar si Hitam dan keterangan di bawahnya mulai muncul. Rina bergegas mengambil kertas-kertas itu. Rina bergegas menuju pesawat telepon di dekat televisi. Ia menelpon beberapa temannya yang tinggal tidak jauh dari rumah mereka. Ia meminta mereka untuk membantunya menempelkan kertas berisi keterangan tentang si Hitam, kucingnya yang hilang. Tidak beberapa lama, 3 teman Rima datang dengan menggunakan sepeda. Tanpa menunggu lama, mereka mengambil kertas-kertas yang telah dicetak gambar si Hitam. Mereka bergegas nih, berangkat bersama Rina. Sementara Kak Irma juga tak henti menelpon teman-temannya untuk meminta bantuan mencari kucing adiknya. Telepon genggam Kak Irma pun berbunyi beberapa kali. Kak Irma sibuk menjelaskan ciri-ciri si Hitam melalui telepon genggamnya. Tak lama berselang, Rina dan teman-temannya telah kembali pulang. Kak Irma dan Mbak Tati meminta mereka tetap menemani Rina yang terlihat cemas. Lalu telepon Kak Irma kembali berbunyi. "Halo? Ya, betul, dengan saya sendiri," jawab Kak Irma melalui telepon genggamnya. "Benarkah?" "Ya, betul, itu kucing kami. Kucing itu memiliki tanda pengenal di kalungnya.
Wah, terima kasih ya Pak. Kami tunggu di rumah ya Pak. Ya, alamatnya ada di kertas yang kami sebar tadi. Terima kasih banyak Pak. Kak Irma menutup pembicaraan dengan lawan bicaranya dengan wajah yang gembira. Melihat itu, Rina dan teman-temannya bersorak kegirangan. Kucing Rina telah ditemukan dan akan segera diantarkan. Terima kasih teman-teman, kalian telah membantuku menemukan kucing kesayanganku. Apa jadinya kalau tidak ada kalian semua? Kata Rina sambil memeluk teman-temannya. Jangan khawatir Rin, itulah gunanya teman, jawab salah satu teman Rina. Terima kasih juga Kak Irma, kakak memang hebat, seru Rina sambil memeluk kakaknya. Sama-sama Rin, berkat teman-teman kamu juga berkat telepon genggam kakak ini, masalah kita bisa diselesaikan dengan cepat, kata Kak Irma sambil menunjukkan telepon genggamnya dengan bangga. Wah, berarti kapan-kapan aku bisa pinjam telepon genggam kakak ya untuk mencari barang-barangku yang hilang, seru Rina sambil mengedipkan matanya ke arah kakaknya. Kamu belum cukup umur untuk menggunakan telepon genggam ini, bahaya, goda Kak Irma sambil berlalu dari Rina. Nah itu tadi ya adik-adik ya, cerita tentang si hitam yang hilang dan akhirnya ditemukan. Bagaimana menurutmu cerita fiksi di atas? Apakah kamu menyukai ceritanya dan mengapa nih alasannya nih adik-adik? Nah, cerita fiksi pada bacaan di atas itu sangat menarik karena terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Cerita tersebut itu menunjukkan bahwa teknologi yang ada itu mempermudah pekerjaan manusia. Masih ingatkah adik-adik tentang tokoh utama dan tokoh tambahan dalam sebuah cerita fiksi? Menurutmu apakah perbedaan keduanya? Nah, tokoh utama adalah tokoh yang banyak diceritakan di dalam sebuah karangan, sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Tentunya adik-adik masih ingat ya. Bagaimanakah caramu untuk menentukan tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita? Nah, cara menentukan tokoh utama adalah dengan mencari tokoh yang senantiasa ada dalam setiap peristiwa dan banyak berhubungan dengan tokoh lainnya, dan di sini yang paling banyak terlibat dalam tema cerita tersebut. Sedangkan untuk mencari tokoh tambahan adalah mencari tokoh yang perannya itu hanya sebagai pelengkap saja dalam cerita dan biasanya itu tidak selalu ada di semua tema ceritanya. Berarti itu adalah tokoh tambahan. Adik-adik, ini adalah tabel yang berisi cerita fiksi si hitam tadi, penulis Diana Caritas. Lalu kalian bisa menentukan tokoh utamanya tuh siapa. Oh, tokoh utamanya di sini misalnya Rina atau kakaknya ya, kalian bisa tentukan ya. Nah, untuk tokoh utama dalam cerita tadi adalah Kak Irma. Nah, Kak Irma ini sifatnya bagaimana? Oh, cerdas, peduli, dan suka menolong. Tindakan yang dilakukannya apa? Membantu adiknya untuk mencari kucing yang hilang dengan menghubungi teman lewat telepon dan menyebar gambarnya. Lalu pendapat kalian tentang Kak Irma bagaimana? Nah, ternyata Kak Irma itu mampu memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dan efisien. Aku senang membaca cerita tentang telepon genggam itu Lani. Dengan kecanggihan teknologi sekarang, alat itu sangat berguna dalam memecahkan persoalan dalam cerita itu ya, kata Siti. Kalau aku melihatnya agak sedikit berbeda Siti. Kecanggihan teknologi dalam telekomunikasi dapat digunakan untuk mempersatukan banyak orang dengan cepat. Teman-teman Rina segera datang membantu ketika Rina menelponnya. Lalu beberapa kenalan Kak Irma pun ikut serta mencari kucing yang hilang itu. Setelah Kak Irma menyebarkan berita kehilangan kucingnya melalui telepon genggamnya, kata Lani. Wah, benar juga ya Lani, kecanggihan teknologi dalam komunikasi dapat mempersatukan kita. Tapi apa sih sebenarnya makna persatuan itu? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah adik-adik, makna persatuan dalam kesatuan bangsa nih dalam semboyan negara Indonesia.
Persatuan dan kesatuan itu berasal dari kata satu yang memiliki arti utuh atau tidak terpecah belah adik-adik. Kata persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai hal menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Persatuan dan kesatuan itu memiliki makna bersatunya beraneka ragam suku bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai persatuan bangsa atau negara yang menduduki wilayah Indonesia. Nah, persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di masyarakat Indonesia. Banyak loh bangsa Indonesia ini tinggal dalam negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, agama, suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Namun demikian adik-adik, mereka itu terikat satu sama lain karena memiliki kesamaan-kesamaan yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Nah, kesamaan-kesamaan dan keterikatan yang terbangun dari sejak zaman nenek moyang telah disebutkan dalam kitab yang ditulis oleh Empu Tantular, yaitu namanya adalah Kitab Sutasoma. Di dalam kitab itu menyebutkan tentang semboyan kita nih adik-adik, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari bahasa Jawa kuno yang digunakan oleh Empu Tantular yang hidup pada masa kerajaan Majapahit. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki makna meskipun berbeda-beda tetapi satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Begitu dalamnya ya makna dari kalimat tersebut, sehingga Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi semboyan bangsa Indonesia dan menjadi bagian dari lambang negara Indonesia. Nah, ini ya adik-adik ya lambang negaranya. Hal ini dimaksudkan agar apa? Bangsa Indonesia itu sangat beragam ini terus mengingat pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai bangsa yang utuh dan berdaulat. Di dalam perkembangannya, masyarakat Indonesia terus berusaha mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perubahan yang terjadi di seluruh dunia. Namun demikian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika masih tetap sesuai dengan zaman modern saat ini. Bahkan bangsa lain ini mengakui kemampuan bangsa Indonesia untuk tetap bersatu mengatasi perbedaan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Sumbernya dari PPKN kelas 5 Pusbuk tahun 2008. Adik-adik, apa makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, maknanya tadi adalah meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Bagaimana peran semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dalam upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa? Nah, di sini Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi semboyan atau moto dari bangsa Indonesia dan menjadi bagian dari lambang negara Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia itu yang sangat beragam terus mengingat pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai bangsa yang utuh dan berdaulat. Mengapa persatuan dan kesatuan itu dianggap penting bahkan oleh nenek moyang kita adik-adik? Nah, sejak dahulu bangsa Indonesia yang tinggal dalam daerah kepulauan itu memiliki keragaman dalam budaya, agama, suku bangsa, dan bahasa serta adat istiadat. Jadi di sini persatuan dan kesatuan itu dianggap penting walaupun ada tema 9 menjelajah angkasa luar, subtema 1 keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Perhatikanlah gambar berikut ini.
Tahukah kamu benda apakah ini adik-adik? Benda ini dibuat oleh manusia di bumi. Benda ini diluncurkan ke luar angkasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, terutama untuk kebutuhan komunikasi. Terdapat lebih dari 24.500 benda buatan manusia yang beredar di luar angkasa. Ini data dari SSN di amazon.com. Apa yang terjadi dengan benda-benda itu? Untuk apa sajakah benda-benda itu dibuat? Dan bagaimana cara manusia meluncurkannya dari bumi? Kita akan pelajari adik-adik. Ini adalah namanya satelit buatan. Tahukah kamu bahwa yang kamu lihat itu adalah gambar salah satu satelit buatan manusia? Nah, satelit buatan ini dikirimkan ke orbit bumi dengan tujuan tertentu adik-adik. Manusia telah lama meluncurkan satelit buatan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, satelit buatan ini diluncurkan ke luar angkasa dengan menggunakan pesawat luar angkasa melalui roket. Satelit buatan ini ya adik-adik ya, itu sudah berada di luar angkasa banyak sekali. Satelit tersebut akan mengumpulkan data dan informasi yang akan dikirim ke bumi. Ada berbagai misi dalam peluncuran satelit buatan manusia, di antaranya yakni untuk keperluan komunikasi dan informasi. Tahukah kamu misi lain dari satelit-satelit buatan manusia? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita simak percakapan Udin dan Made berikut ini. Aku baru mengerti bahwa satelitlah yang membantu kita melakukan komunikasi dengan cepat dan akurat. Kata ayah, berkat satelit, kini semua informasi itu tersedia dengan mudah dan cepat. Ayah bilang, dulu itu sangat sulit untuk menyampaikan pesan ke seluruh kampung. Masyarakat harus menggunakan kentongan yang dipukul keras-keras. Sekarang aku tidak pernah melihat itu terjadi di tempat tinggalku. Iya, ayah dan ibuku pun menceritakan hal yang sama. Sekarang semua informasi dapat disampaikan dengan cepat. Misalnya jika ada tetangga yang sakit dan perlu bantuan, biasanya Pak RT akan memberitahu warga lewat telepon atau lewat pesan singkat. Bantuan pun segera datang. Itukah yang disebut dengan kehidupan masyarakat modern? Serba cepat dan dapat menjangkau banyak orang dalam waktu yang singkat. Tetapi ayah mengatakan ada juga beberapa hal yang harus diwaspadai oleh masyarakat modern. Ayah belum sempat menceritakannya kepadaku. Tahukah kamu, Made? Aku tahu itu. Saat ini mudah untuk mengetahui apa saja yang kita ingin ketahui. Pergi ke perpustakaan yuk. Ada beberapa sumber informasi yang dapat kita gunakan untuk menjawab pertanyaan itu. Kita bisa meminta bantuan pustakawan di sana untuk membantu kita. Pasti ada artikel yang telah membahas hal itu. Nah, adik-adik, di sini ada artikel yang berjudul Dampak Sosial dari Modernisasi. Nah, modernisasi ini banyak membawa dampak bagi kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya adalah usaha manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu kebutuhan manusia yang berkembang pesat adalah kebutuhan teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan teknologi komunikasi itu berkembang sangat pesat saat ini. Komunikasi kini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu adik-adik. Seluruh penghuni dunia berkesempatan untuk saling berkomunikasi dan berkirim informasi. Sejak tahun 1976, Indonesia telah memiliki satelit komunikasi yang diluncurkan ke luar angkasa untuk kebutuhan komunikasi. Nah, hingga kini telah 8 kali Indonesia itu meluncurkan satelit komunikasi. Satelit terakhir yang diluncurkan pada tahun 2017 adalah satelit Telkom 3S untuk menggantikan satelit komunikasi sebelumnya. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempengaruhi kehidupan masyarakat.
Teknologi industri yang semakin maju dapat melipat gandakan hasil produksi dengan cepat dan dengan kualitas yang tinggi. Nah, selain itu adik-adik, kemajuan teknologi juga membantu pendistribusian barang hasil produksi sehingga barang dapat tersedia di mana saja dan kapan saja. Sekarang kita mengenal dengan online shop ya adik-adik ya. Entah itu ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, itu sangat mempermudah sekali. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi sebagai bagian dari modernisasi ini dapat juga menyebabkan kesenjangan dalam masyarakat. Nah, masyarakat yang sudah paham dan mampu memanfaatkan teknologi akan semakin maju, sedangkan masyarakat yang belum memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan akan semakin tertinggal adik-adik. Nah, ketertinggalan akan pemanfaatan teknologi itu dapat berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Masuknya pengaruh asing merupakan salah satu dampak terbukanya sistem komunikasi dan informasi. Nah, pengaruh asing tersebut banyak juga yang kurang sesuai dengan norma masyarakat di Indonesia, sehingga dapat dengan mudah menimbulkan gesekan dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemajuan bidang industri menimbulkan pula dampak terhadap masyarakat. Contohnya adalah dengan adanya pencemaran lingkungan akibat dari kegiatan industri. Air, tanah, dan udara yang tercemar jelas akan membahayakan kehidupan masyarakatnya. Industrialisasi dengan menggunakan peralatan canggih pengganti tenaga manusia juga berdampak bagi masyarakat. Dampak yang sangat nyata adalah meningkatnya pengangguran adik-adik, karena sekarang semua pabrik itu ya, hampir semua pabrik itu menggunakan mesin ya, mengurangi tenaga manusia sehingga banyak pengangguran. Nah, hal ini disebabkan karena lapangan pekerjaan bagi mereka semakin sedikit. Meningkatnya pengangguran dapat menyebabkan tindakan kekerasan dan kriminalitas di dalam masyarakat. Diambil dari buku IPS kelas 6 Postbook tahun 2010 di goodnewsfromindonesia.id dan rocketmanagement.com. Nah, adik-adik, coba kalian membuat peta pikiran dengan menggunakan bacaan di atas ya, dan menggunakan juga sumber-sumber informasi lainnya. Nah, peta pikiranmu itu sebaiknya memuat hal-hal berikut ini. Misalnya tentang dampak modernisasi terhadap masyarakat, baik dampak positif dan negatifnya. Lalu menjelaskan contoh setiap dampak yang disebutkan dalam artikel. Lalu tulisan dan gambar keseluruhan harus jelas dan mudah dibaca. Kalian bisa membuat gambarnya menggunakan pensil warna atau spidol untuk memperjelas dan membuatnya sangat menarik. Nah, di sini Bu Guru berkata, perkembangan dan kemajuan teknologi itu membantu dan mempermudah manusia jika dimanfaatkan dengan benar. Nah, perkembangan dan kemajuan teknologi digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapinya sehari-hari. Kemajuan teknologi juga diciptakan untuk memastikan adanya keteraturan dalam kehidupan sosial masyarakat. Adik-adik, selain itu kalian juga bisa membuat clipping tentang dampak modernisasi secara sosial. Nah, gunakan surat kabar, majalah atau media lainnya untuk sumbernya. Jelaskan artikel tersebut dengan menggunakan kata tanya di mana, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Jangan lupa untuk mencantumkan sumbernya. Nah, buatlah clipping semenarik mungkin agar mengundang orang lain untuk membacanya. Proyek Rino oleh Diana Karitas. Kenapa Rin, kok mukanya cemberut begitu? Tanya Kak Argia membuyarkan lamunan Rino. Suasana rumah sepi. Ayah masih di kantor dan ibu sedang bertandang ke rumah tetangga yang sedang sakit. Hari ini Kak Argia tidak ada kuliah, sedang Rino baru pulang sekolah. Masih dengan seragam lengkapnya, Rino duduk termangu di teras rumah. Ah, Kak Argia, aku sedang berpikir, bukan cemberut, sangkal Rino. Aku sedang memikirkan tentang proyek sekolah, Kak.
kami harus membuat sesuatu yang bisa dijual di hari pasar 2 minggu lagi. Nah, barang tersebut harus hasil buatan sendiri dan tidak boleh menggunakan bahan yang mahal, kata bu guru, supaya bisa dibeli oleh teman-teman di sekolah. Nah, aku sedang berpikir, kira-kira aku akan membuat apa? Jelas Rino. Wah, itu proyek sekolah yang bagus. Dengan begitu, kamu dituntut kreatif dan juga berpikir ekonomis. Dulu, waktu kakak seusiamu, kakak belum pernah dapat tugas seperti itu, kata Kak Argia sambil mendekati Rino. Tapi itu kan tugas yang sulit, Kak. Rino kan belum pernah punya pengalaman seperti ini. Mana ini tugas perorangan lagi, kata Rino. Kali ini ia benar-benar cemberut. Hei, gurumu tahu kemampuan siswanya, sehingga tidak akan memberikan tugas yang melebihi kemampuannya. Tugas ini boleh dibantu kan? Hibur Kak Argia. Ah, betul, itu yang dikatakan bu guru. Tugas ini boleh dibantu orang tua, tetapi orang tua hanya boleh mengarahkannya, tidak boleh mengerjakannya. Jadi semua yang akan mengerjakan aku, Kak. Nah, sepertinya aku bisa minta tolong kakak juga dong. Rino bersemangat menjelaskan arahan bu guru tadi sebelum pulang sekolah. Kali ini mata Rino berbinar-binar. Boleh, hari ini kakak tidak ada kuliah. Jika kita bisa memulainya setelah kamu makan siang. Sekarang ganti baju seragammu, makan siang, terus kita kerjakan. Setuju? Kata Kak Argia sambil bergegas memasuki rumah. Rino pun senang bukan kepalang. Ia segera melakukan yang disarankan kakaknya dan siap di ruang tengah dalam waktu setengah jam. Rino dan Kak Argia pun terlihat sibuk berdiskusi. Rino memegang buku dan pensil untuk membuat daftar barang-barang yang disukai oleh teman-teman sebayanya yang bisa dibuat sendiri. Ia menulis beberapa jenis makanan, mainan, dan alat tulis. Ia juga menuliskan beberapa hiasan seperti gantungan kunci, kartu pembatas buku, hiasan dinding sederhana, dan Rino terlihat sangat bersemangat. Kak Argia pun terlihat sabar membantunya. Nah, dari daftar barang tersebut, kamu tentukan barang yang mudah dibuat. Selain mudah dibuat, barang tersebut juga harus disukai oleh teman-temanmu, sehingga mereka mau beli, saran Kak Argia. Lalu nanti kita akan cari tahu cara membuatnya, jelas Kak Argia. Cari tahu di mana, Kak? Kukira kakak tahu cara membuatnya, tanya Rino dengan wajah agak terkejut. Kak Argia tersenyum sambil meninggalkan Rino dan masuk ke dalam kamarnya. Tak lama berselang, Kak Argia telah duduk di samping Rino dengan membawa komputer jinjingnya. Nah, mari kita gunakan teknologi untuk membantu memecahkan masalah Murin. Kakak akan membantumu mencari tahu cara membuatnya melalui internet. Dengan internet, kita dapat terhubung dengan berbagai situs yang dapat membantu kita. Tergantung bagaimana kita mencari dan menggunakannya. Di sini, kamu juga bisa mencari ide untuk menentukan bentuk gantungan kunci yang kamu buat. Kak Argia menjelaskan sambil tangannya lincah menggerakkan jarinya mencari yang ia perlukan melalui komputer jinjingnya. Rino terkagum-kagum melihatnya. Wah, kakak hebat. Terima kasih sekali, Kak, tatap Rino tak percaya. Tapi Rin, kamu hanya boleh menggunakan atau membuka situs-situs itu dengan ditemani kakak atau orang dewasa lainnya ya. Kamu belum cukup umur untuk membuka situs-situs melalui internet itu. Tidak semua yang dapat terhubung dengan internet itu sesuai dengan usiamu. Jelas Kak Rino. Baiklah Kak.
Yang penting kita bisa selesaikan proyek ini ya. Terima kasih loh Kak, seru Rino dengan riang. Nah, itu tadi cerita tentang proyek Rino. Di sini dalam cerita proyek Rino ini, tokoh utamanya adalah Rino ya. Nah, Rino ini memiliki watak antusias, bertanggung jawab dan mandiri. Nah, watak tokoh tambahannya adalah kakaknya. Kakaknya ini bijaksana, sabar dan suka membantu. Lalu hubungannya antara tokoh utama dan tokoh tambahan bagaimana? Nah, tokoh tambahan berhubungan erat dengan tokoh utama dan sangat mempengaruhi keseluruhan cerita dari proyek Rino ini. Nah, isi cerita. Nah, secara keseluruhan kita singkat nih isi ceritanya. Rino itu sedang berpikir keras setelah mendapat tugas dari gurunya untuk membuat proyek sekolah. Kakaknya yang bernama Argia itu membantu permasalahan yang dihadapi Rino dengan memanfaatkan internet. Kak Argia ini mencari cara membuat barang-barang yang diperlukan Rino untuk dijual di sekolah dalam kegiatan proyek sekolah. Kak Rino juga menasehati agar Rino ini bijaksana dalam menggunakan internet, karena semua yang dapat terhubung dengan internet itu tidak sesuai ya, belum tentu sesuai dengan usia Rino. Nah, adik-adik kalian juga kalau menggunakan internet harus dengan pengawasan orang dewasa. Adik-adik, kamu telah membaca cerita fiksi yang berjudul Proyek Rino tadi. Nah, dari cerita tersebut adakah hal yang mirip dengan keadaan atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kalian? Nah, hal penting apa sajakah yang dapat kamu dapatkan dari cerita tersebut, dan bagaimana cara kita menggunakan kemajuan teknologi untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa? Nah, adik-adik, di sini ada percakapan Udin dan Made lagi. Apa yang sedang kamu renungkan, Udin? Sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu yang penting sekali, tanya Made. Sebenarnya tidak terlalu penting, Made. Saya hanya berpikir bahwa ternyata sistem tata surya kita merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Setiap anggota tata surya mempunyai jalurnya sendiri. Mereka melakukan bagiannya tanpa mengganggu anggota yang lainnya. Coba bayangkan jika salah satu planet tidak mau berada di jalurnya, pasti berakibat pada planet-planet lainnya, termasuk bumi kan? Lalu apa yang akan terjadi? Wah, saya suka pemikiranmu itu, Udin. Itu perumpamaan yang bagus sekali tentang pentingnya persatuan dan kesatuan di sekeliling kita ya. Apa jadinya jika masyarakat di dalam negara kita tidak bersatu? Pasti kacau balau dan tercerai-berai, kata Made. Nah, adik-adik, persatuan dan kesatuan bangsa merupakan harapan semua bangsa yang berdaulat di muka bumi, termasuk Indonesia. Nah, bangsa yang bersatu akan memudahkan pembangunan dan tercapainya cita-cita bangsa. Apa sih sebenarnya makna persatuan dan kesatuan itu sendiri? Mari kita cari tahu dengan membaca bacaan berikut ini, adik-adik. Makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang terdiri atas berbagai suku, bahasa, dan adat budaya. Makna kesatuan di dalamnya adalah negara Indonesia sebagai bentuk persatuan dari kumpulan suku-suku di Indonesia yang beragam dan mendiami wilayah geografis pulau-pulau di Indonesia. Dari segi geografis, kita dapat melihatnya dari peta wilayah Indonesia. Pengertian wilayah Indonesia itu berarti bagian bumi yang membentang dari 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, wilayah Indonesia ini terbentang dari Sabang sampai Merauke sesuai dengan batas-batas wilayahnya.
Makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah juga rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang bermukim di wilayah itu. Senasib karena telah berhasil menjadi bangsa yang merdeka dan membentuk negara kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu juga bermakna sangat bagi para pemuda bangsa yang sudah berikrar di Sumpah Pemuda adik-adik. Para pemuda dari berbagai suku bangsa berikrar pada sebuah kongres pemuda pada tahun 1928. Nah, kesadaran terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa menjadi tonggak sejarah bersatunya tekad pemuda Indonesia. Para pemuda itu bertekad untuk Indonesia yang bersatu dan Indonesia sebagai sebuah kesatuan. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, istilah persatuan Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk memacu semangat perjuangan bangsa. Hal tersebut tercantum pada pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini tadi bersumber dari rumaniah.blogspot.co.id dan markijar.com. Nah, adik-adik, apa sih makna persatuan dan kesatuan bangsa dari bacaan tersebut? Maknanya adalah negara Indonesia itu sebagai bentuk persatuan dari kumpulan suku-suku di Indonesia yang beragam dan mendiami wilayah geografis pulau-pulau yang ada di Indonesia. Itu maknanya adik-adik. Apa makna persatuan dan kesatuan bangsa menurutmu nih adik-adik? Nah, menurut saya makna persatuan adalah utuh atau tidak terpecah belah serta rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa. Bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa itu diupayakan oleh para pendiri bangsa? Nah, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu sebagai semangat bagi para pemuda yang berikrar dalam Sumpah Pemuda. Nah, pada masa perjuangan kemerdekaan, persatuan dan kesatuan itu merupakan hal yang sangat penting untuk memacu semangat perjuangan bangsa. Bagaimana ya makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia saat ini? Berikanlah beberapa contohnya. Nah, makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia saat ini adalah Indonesia itu adalah negara yang beragam, sehingga masyarakat harus mengakui jika Indonesia negara yang beragam dan tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Lalu di sini adanya wawasan Nusantara, maka tiap orang akan merasa satu, senasib, dan sepenanggungan. Makna berikutnya adalah setiap orang bisa mengisi kemerdekaan dan bisa melanjutkan